Saya akan mempresentasikan tentang pelajaran bagi generasi muda dari sejarah lahirnya Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinantia Melani, NIM 0547804008 dari Fakultas Manajemen. Pada masa kependudukan Jepang, dibentuklah BPUPKI sebagai lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan. Meskipun dibentuk oleh Jepang, lembaga ini menjadi sarana penting bagi tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, Yamin, dan Supomo untuk menuangkan ide-ide besar tentang dasar negara yang akan mempersatukan bangsa Indonesia. Dari sinilah sejarah lahirnya Pancasila bermula. Tujuan utama pembentukan BPUPKI untuk meneliti dan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, BPUPKI juga berperan menyusun rancangan dasar negara dan undang-undang dasar. Fungsi lainnya adalah mempertemukan berbagai pemikiran tokoh bangsa, baik yang berasal dari kalangan nasionalis, agamis, maupun akademis, dengan tujuan agar tercapai kesepakatan bersama mengenai dasar dan bentuk negara Indonesia merdeka. Sidang pertama untuk membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka, 3 tokoh besar menyampaikan pandangannya. Yang pertama, Muhammad Yamin menekankan pentingnya kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Supomo menyoroti konsep negara integralistik dan menyatukan seluruh rakyat dalam satu kesatuan. Dan untuk Soekarno pada tanggal 1 Juni memperkenalkan 5 prinsip yang disebutnya Pancasila. Dari sinilah muncul istilah dan konsep dasar negara yang menjadi pijakan Indonesia merdeka. Beliau merumuskan 5 prinsip yang kemudian disebut dengan Pancasila. Gagasan ini tidak hanya bersifat politis tetapi juga filosofis, menggambarkan nilai-nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia yang beragam namun bersatu. Prinsip tersebut mengajarkan pentingnya kebersamaan, kemanusiaan, musyawarah, kesejahteraan, dan keimanan yang menghormati perbedaan. Sidang kedua difokuskan pada penyusunan rancangan konstitusi negara. Dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Yamin, dan lain sebagainya. Panitia ini berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat rumusan awal Pancasila. Dokumen ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Generasi muda dapat belajar banyak dari semangat para tokoh. Mereka menunjukkan persatuan dalam perbedaan, bekerja sama tanpa memandang latar belakang agama, suku, ataupun golongan. Nilai-nilai seperti gotong royong, nasionalisme, dan toleransi sangat relevan di era modern, di mana tantangan seperti perpecahan dan intoleransi masih sering muncul untuk saat ini. Sebagai generasi penerus, kita harus melanjutkan semangat itu dengan cara berpikir kritis, bertanggung jawab, dan tetap mencintai tanah air. Slide ini menegaskan kembali pesan utama presentasi, yaitu sejarah BPUPKI mengajarkan pentingnya persatuan dan kebijaksanaan dalam perbedaan. Nilai-nilai Pancasila harus terus dihidupkan kembali oleh generasi muda agar cita-cita para pendiri bangsa tetap terjaga. Sekian untuk presentasi saya kali ini. Terima kasih untuk Bapak atau Ibu dosen pembimbing. Terima kasih dan sehat selalu.